Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan plus menggairahkan. Ya, oke, saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang pemanggilan Ustadz Andi dan Muhammad Ilhamuddin, relawan peduli Palestina Kediri Raya, yang sesungguhnya menjadi korban pengeroyokan, tapi oleh Polres Kediri Kota, Reskrim Polres Kediri Kota, dibalik menjadi tersangka pelaku pengeroyokan. Oke, ini merupakan tantangan dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Kediri dan dinyatakan P21. Besok insya Allah hari Kamis tanggal 15 Mei insya Allah ya, Muhammad Ilhamuddin dan Ustadz Andi akan dipanggil untuk ke Reskrim Polresta Kediri, yang katanya untuk diserahkan bersama barang buktinya ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Ya, saudaraku, berhubungan dengan ini ada satu kejadian. Ternyata salah satu oknum jaksa di Kabupaten Kediri punya perempuan lain. Sedang enak-enak karaoke, hobinya karaoke dan punya perempuan lain. Itu nanti akan kita bahas sendiri, saudara. Ya, oke, saudaraku, saya tidak itu dalam kejadian lain, tapi ada banyak pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ketika saya sedang giat-giatnya mengkritisi kejahatan lingkungan, penambangan galian C di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang masuk wilayah hukum Polres Kediri Kota, di mana penambangannya itu dekat dengan Polsek Banyakan. Ya, berjarak setengah kilo lah. Saya kelihatan beberapa kali beberapa kali suaranya terdengar, dan itu dikritik, masuk ke media begitu tajam. Bahkan ada salah satu aktivis penggiat yang namanya, kalau saya manggil itu Om Cek. Om Cek ini dari Pusri, kalau tidak Pusri saya nggak tahu, pokoknya LSM singkatannya Pusri, itu meminta kepada Kapolri untuk Kapolres ini dicopot. Kapolres Kediri Kota ini yang bernama AKBP Bramastio Priaji ini dicopot karena membiarkan kejahatan lingkungan dan penambangan galian C yang ada di depan matanya, yang dekat dengan Polsek Banyakan yang merupakan wilayah hukumnya. Sehingga saking gemesnya sampai seperti itu. Dan terus ada yang bertanya, apakah ini akan menyurutkan semangat saya? Beberapa orang memang bertanya, Pak Cecep, ada yang ngomong, Gus, yes, pokoknya seputar Gus Yasin dan sebagainya, apakah dengan dipanggilnya rekan-rekan Pak Cecep atau Gus Yasin sebagai tersangka pada hari untuk ke Reskrim Polres Kediri Kota pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 besok, saya akan surut langkah. Juga ada pertanyaan, apakah yang dipanggil itu hanya mereka yang melakukan pengeroyokan berhubungan dengan dari pihaknya Gus Yasin, sementara dalam kejadian lain ada tersangka yang bernama Zainal Abidin, seorang ASN kepala KUA, dengan temannya mengeroyok Ustadz Lukman Hakim ketika juga sedang mau menjalankan sholat ibadah, insya Allah sholat maghrib atau gimana, saya lupa ya, dimana kejadian sebelumnya dilaporkan sebelumnya
dilakukan sebelum kejadian Ustadz Andi dan Muhammad Ilhamuddin ini yang mendapat pengeroyokan. Menurut saya, oke saudaraku, kita bedah satu-satu. Saudaraku perlu ketahui bahwa polisi dalam tugas pokok dan fungsinya itu adalah Kamtibmas dan penegakan hukum. Yang saya tahu ya, Kamtibmas itu berhubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, melakukan penindakan, yaitu melakukan penindakan atas mereka-mereka yang melanggar hukum. Sekarang, dalam peristiwa yang berhubungan dengan Ustadz Andi, di mana beliau sesungguhnya dan Muhammad Ilhamuddin sesungguhnya menjadi korban pengeroyokan, lalu dibalik oleh Polres Kediri, di mana awalnya Polres Kediri Kota melalui penyidiknya yang bernama Eko itu menyampaikan bahwa bukti-bukti cukup jelas laporan Ustadz Andi dan Ilhamuddin itu bahwa mereka adalah korban, tapi tahu-tahu dibalik menjadi tersangka pengeroyokan. Kita nggak tahu kerja polisi itu bagaimana setelah melihat data-data, melihat bukti-bukti videonya. Bukan hanya satu orang, ada banyak orang saat itu di situ yang menjadi, ada Ustadz Arman, Ustadz Rahmat Mahmudi, ada pengacaranya, itu betul anak saya Ahmad Fahmi Ardiansa, ada pelapornya yaitu Muhammad Ilhamuddin, ada Ustadz Rahmat Mahmudi, semuanya cukup jelas. Saat itu disampaikan oleh penyidik, ketua tim penyidiknya bernama Eko, saya lupa Eko namanya siapa, bahwa laporan Muhammad Ilhamuddin dan Ustadz Andi itu, Muhammad Ilhamuddin pada saat itu adalah sudah cukup bukti dan mereka akan dijemput, para pelakunya akan dijemput. Tapi ternyata tidak dijemput dan berbalik, tahu-tahu dijadikan yang namanya Muhammad Ilhamuddin dan Ustadz Andi menjadi tersangka. Dalam kejadiannya insya Allah saya masih ingat, insya Allah ya, itu tanggal 13 Desember 2023. Itu hari Rabu insya Allah. Dan itu pasti ada hubungan dengan kelanjutan sebelumnya, yaitu peristiwa di mana hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 itu yang namanya Ustadz Lukman Hakim itu juga menjadi korban pengeroyokan. Berlanjut setelah itu hari Rabunya terjadi lagi pengeroyokan. Dan itu kelompok yang melakukan pengeroyokan itu dalam satu kelompok itu. Ya. Kalau kita lihat, oke lah, itu kita kilas balik aja. Yang jelas faktanya keduanya berhubungan dan keduanya mendapatkan pengeroyokan. Tapi yang satu Ustadz Lukman Hakim menjadi korban dan Ustadz Andi, sedangkan Ustadz Andi dan Ilhamuddin itu dijadikan tersangka pengeroyokan. Nah ini adalah suatu hal yang lucu dan janggal, di mana semua orang banyak yang melihat, saksi-saksi banyak melihat, videonya ada, tapi dipaksakan. Ada tujuan apa? Tujuannya sepertinya tujuannya supaya ada bargaining, seolah-olah ini tersangka, ini juga tersangka, ayo berdamai. Seolah-olah sepertinya seperti itu. Patut kita duga seperti itu. Sudahlah, kita kan, tapi yang jelas kejadian itu, tempus deliktinya dan tempat kejadian peristiwanya dan lokus deliktinya dan tempus deliktinya, tempat kejadian perkaranya, lokus deliktinya dan tempus deliktinya, waktu kejadian peristiwanya berbeda dengan kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan itu ada di Kecamatan Banyakan, di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Itu ada satu, tapi sesungguhnya kalau saya lihat, sempat saya melihat kemarin, cuman belum sempat saya shooting, itu ada 3 tempat, tapi semuanya di wilayah hukum Kota Kediri. Dan yang paling menyakitkan, saudaraku, yang paling mengkhawatirkan, namanya Kapolresta Kediri dan beserta jajaran polisi di situ, itu mengetahui tempat itu adalah
setiap tahun kalau ada musim hujan, banjirnya hampir, Masya Allah, menakutkan sekali, menghabiskan korbannya warga, harta bendanya. Bahkan ada yang dulu tuh sampai kehilangan nyawanya, ada warga yang kehilangan nyawanya. Saya mendengar begitu. Tapi tahun ini saya sempat melihat, tahun kemarin saya juga sempat melihat betapa mengerikan banjir di daerah situ. Karena hutan-hutan, gunung-gunung dibapati semua, sehingga air menggenang di situ dan meluap, meluber menjadi air bah. Sampai genteng-genteng itu, sampai airnya itu menggenang sampai menutupi genteng rumah itu, di atas genteng rumah hanya kelihatan gentengnya saja. Coba bayangkan, dan itu berhari-hari, pembersihannya berhari, dan itu tahu. Maka kalau kita bicarakan, apakah itu akan menyurutkan semangat saya, mengingat Ustadz Andi maupun Muhammad Ilhamuddin adalah berhubungan dekat dengan saya, ya, dalam hal sebagai saudara seperjuangan, berhubungan dengan Palestina, di mana saya adalah sebagai salah satu ketua bela Palestina, relawan bela Palestina Jawa Timur. Nah, saudaraku, perlu saudaraku ketahui bahwa yang pertama, kita bahas dulu masalah Muhammad Ilhamuddin dan Ustadz Andi. Bahwa Muhammad Ilhamuddin dan Ustadz Andi, insya Allah saya meyakini, seperti saya juga, ketika kita berangkat, saya beberapa kali berangkat ke Jakarta untuk menunaikan, ya, berhubungan dengan masalah agama maupun masalah negara, 212, 411, 212 dan seterusnya. Setiap tahun kita ikut aksi-aksi bela Palestina dan sebagainya. Maka yang harus saya sampaikan yaitu bahwa kami berangkat itu siap dengan segala macam risiko. Ketika kami harus berhadapan dengan hukum, ketika kami harus berhadapan dengan preman, ketika kami harus berhadapan dengan mereka yang berseberangan dengan kami, maka kami siap apapun yang terjadi. Kita sudah berpasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut, saudaraku. Tempat, waktu kejadiannya berbeda. Kalaulah dihubungkan dengan suara saya yang menyuarakan, yang mengkritisi Kapolresta Kediri, khususnya, ya, umumnya polisi-polisi di wilayah Kediri, maka tidak akan menyurutkan nyali saya. Bahkan ini menjadi tantangan untuk saya dan rekan-rekan di relawan peduli Palestina untuk tegap bahwa sesungguhnya negara kita ini, khususnya aparat penegak hukum, abai atas penegakan hukum, bahkan tidak segan-segan melakukan kriminalisasi. Dan itu sungguh tidak membuat kita surut langkah, saudaraku. Saya berkeyakinan Muhammad Ilhamuddin dan Ustadz Andi, beberapa kali Ustadz Andi khususnya, ya, berbicara bahwa saya siap untuk ditahan, saya siap untuk menghadapi persidangan, saya siap untuk dipenjara. Kalau pembelaan saya kepada Palestina membuat saya harus berhadapan dengan hukum di Indonesia, aksi saya dalam menyuarakan kepedulian saya atas Palestina, itu yang disampaikan oleh Ustadz Andi kepada saya, Pak Cecep, kalau aksi saya, kegiatan saya berhubungan dengan bela Palestina, lantas saya dikriminalisasi, saya mendapatkan sesuatu yang tidak saya duga, saya dikriminalisasi, saya dipukuli, lantas saya dikriminalisasi oleh polisi, maka itu ujian dari Allah. Dan semoga ini membuat saya semakin sabar, dan semoga ini menjadikan saya bahwa Allah sungguh mengetahui, berkeyakinan Allah sungguh mengetahui bahwa Ustadz Andi khususnya bersama Muhammad Ilhamuddin benar-benar dalam ujian yang penuh dengan kenikmatan.
Itu kata beliau. Saya menikmati ini Pak Cecep. Jangan takut, saya menikmati ini. Bahkan sesungguhnya saya kasihan kepada polisi, kepada Kapolresta Kediri, kepada Kasat Reskrim Polresta Kediri, pada reskrim mereka-mereka yang ikut serta mengkriminalisasi. Mungkin suara saya hanya satu, tapi bagaimana akan mereka pertanggungjawabkan ketika seluruh rakyat Palestina akan mengatakan, ya Allah, ya Rabb, itu polisi yang berpangkat AKBP, di mana disebutkan di situ Teddy Chandra, AKBP Teddy Chandra, dan AKBP Bramastio Priaji yang telah menganiaya relawan-relawan peduli Palestina di Indonesia yang berada di Kediri. Sungguh saudaraku, mereka berdua tidak akan bisa mempertanggungjawabkan itu. Saya tidak mengatakan apa-apa. Berat itu, berat Kapolresta itu, berat, sungguh berat. Saya katakan berat itu. Kalau kita membohongi satu orang, dua orang bisa, tapi ini orang yang peduli pada Palestina, saudara. Berat, saudaraku. Percayalah, berat. Dan saya salut sama Ustadz Andi ini. Saya akan ngomongkan nanti, kalaulah di sini saya tidak bisa meminta keadilan sama Allah, siapapun yang terlibat di sini, baik polisi, Kapolresta Kediri, Teddy Chandra, Bramastio Priaji, dan mereka-mereka yang mengkriminalisasi saya, akan saya adukan semuanya. Jaksa, hakim, kaulah mereka tidak bertindak dengan baik dan benar, akan saya adukan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku ini hanya berkehendak baik. Aku hanya menunjukkan bahwa aku peduli pada Palestina, tapi aku dianiaya oleh AKBP Teddy Chandra, Kapolres sebelumnya, dan AKBP Bramastio Priaji, serta Kasat Reskrimnya dan bawah-bawahannya, termasuk mungkin nanti jaksanya juga, hakimnya mungkin. Semoga ini didengar oleh Pak Jaksa dan lain, karena P21 itu nanti juga akan dipertanyakan. Sudahlah yakin, kalau satu orang yang mereka aniaya mungkin tidak seberapa, itu hubungannya dengan banyak orang. Apakah Rasulullah akan, saya tidak mengatakan apakah Rasulullah nanti akan mengatakan, hai kamu yang mengkriminalisasi umatku yang sedang berjuang untuk membela saudaranya, layakkah kamu disebut umatku? Nah ini yang bahaya, saudara. Saya ketakutan sekali. Saya itu terus terang ya, kalau dalam hal akidah, dalam hal iman, dalam hal agamawi, nggak mau main-main saya. Bener, saya bukan sok. Saya ini ya salah satu praktisi hukum pengacara. Saya melakukan dosa banyak sekali, jujur aja. Saya ini sudah tahu gelapnya hukum, gelapnya praktek hukum di Indonesia. Tapi sungguh berhubungan dengan agama, mohon maaf, akidah, iman, bela agama, bela negara, insya Allah saya termasuk siap. Tidak perlu saya teriak NKRI harga mati, tidak. Tidak saya. Cukup oke NKRI harga mati, siap. Tapi benar-benar siap. Bukan hanya di mulut. Saya hanya ingin. Apa kata lagu? Kalau ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Kalau ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Kalau ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Kalau ada seorang mujahid, akulah satu yang memastikannya. Itu saya sampaikan kepada anak saya, ya Rob, jangan sampai mulut hati ini menganiaya mereka, para mujahid. Jangan sampai mulut mata ini
badan ini tidak bergetar ketika melihat agamaku dihina. Ya Allah, berikan aku kekuatan bersama anakku, bersama cucuku, bersama keturunanku untuk ikut terdepan membela agamamu, membela ulama, membela bangsa ini, membela saudara-saudara kami yang tertindas dan terdolimi, dan salah satu mereka adalah rakyat Palestina. Saya siap meluangkan waktu, tenaga, pikiran berhubungan dengan, tidak bermaksud lebih, kegiatan-kegiatan seperti itu, karena saya tahu saya minim agama, saya minim ilmu. Praktek saya insya Allah 5 waktu, oke. Baca Quran insya Allah, puasa, zakat, haji insya Allah juga sudah saya jalankan. Tinggal satunya syarat, saya bisa membela agama saya. Dan saya pastikan, seandainya ada panggilan jihad ke Palestina, tidak berlebih saudaraku, saya sudah siapkan diriku, ya Cecep Muhammad Yasin, ya anak-anakku, Ahmad Fahmi Ardiansyah, Asar Suryansyah, Fikri Amrul Alimin, dan semuanya. Kalau ada dengar trompet bahwa panggilan jihad ke Palestina, berangkatlah nak. Insya Allah orang tua kita, kakek-kakekmu, nenek-nenekmu akan bangga di sana. Kita hidup penuh dengan banyak kemaksiatan, banyak dosa, banyak kita kadang ngomongkan teman dan sebagainya. Insya Allah ada persaksian dari rakyat Palestina bahwa kita peduli kepada mereka. Dan kalaulah ada rezeki anak-anakku, berikan rezekimu sebagian yang tidak akan membuat kamu miskin untuk rakyat Palestina. Barang kalau kamu mampu 100 setiap bulan, berikan 100 setiap bulan, 200, berikan 200, 500, berikan 500, 1 juta, berikan 1 juta. Insya Allah itu akan menjadikan rakyat Palestina nanti bersaksi, walaupun tidak kenal, mereka akan ditunjukkan oleh Allah. Itulah orang-orang yang peduli pada kamu. Dan ini saat ini pemanggilan daripada Ustadz Andi dan Muhammad Ilhamuddin, saya yakin tidak membuat keduanya bergetar, tidak membuat mereka berdua bingung. Insya Allah begitu yang saya lihat. Karena saya beberapa kali ketemu dengan Ustadz Andi menyatakan, saya siap di penjara kalau itu demi Palestina, karena sebab saya di penjara, karena sebab saya ikut peduli Palestina. Itu yang saya dengar dari mulutnya Ustadz Andi, dengan penuh semangat, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan itu yang membuat saya wirawiri dari Kediri, membuat saya bersemangat dari wirawiri dari Surabaya, Kediri, dari Jakarta juga mampir ke Kediri berkali-kali, saudara. Jadi saudaraku, apakah itu pemanggilan Muhammad Ilhamuddin dan Ustadz Andi membuat saya mundur surut untuk mengkritisi penegakan hukum di kota Kediri, di Kediri khususnya, baik kabupaten maupun kota. Dan saat ini yang saya soroti adalah kejahatan lingkungan yang di depan mata polisi, di depan mata Kapolres Kediri, Pak Mas Trio Prihaji. Apakah itu akan masuk? Tidak, saudara, sama sekali tidak. Tidak menyurutkan langkah, bahkan saya akan mengawal. Walaupun mungkin saya akan dikriminalisasi, monggo, nggak apa-apa. Saya siap ikhlas. Saya akan mengawal terus yang namanya Teddy Chandra dan Mas Tio Prihaji. Saya akan kawal. Setiap mereka saya akan mintakan bahwa mereka tidak layak. Dua-duanya tidak layak menjabat sebagai Kapolres. Apalagi dengan Bramastio Prihaji, saudaraku, Bramastio Prihaji membiarkan
membiarkan kejahatan lingkungan dan penambangan liar atau penambangan tanpa izin di depan matanya. Saya bertanya sama beberapa polisi ketika ada polisi bertanya sama saya, kok getol sekali, ada apa Pak? Bukan masalah penambangan liarnya, bukan masalah kejahatan lingkungannya. Secara khusus saya bertanya, kamu disumpah sebagai polisi, sebagai aparat penegak hukum atas nama Tuhan, kalau Islam atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas untuk menegakkan amanah itu ketika ada kejahatan, apakah layak orang seperti AKBP Bramastio Priaji ya, melihat ada kejahatan lingkungan dan penambangan dan membiarkan, apakah layak yang bersangkutan disebut sebagai polisi? Apakah layak dia disebut sebagai penegak hukum? Apakah layak dia memakai seragam polisi dengan pangkat AKBP? Kalau saya jadi AKBP Bramastio Priaji, saya malu. Saya akan copot baju saya. Saya bukan polisi karena saya tidak mampu melindungi, mengayomi. Saya tidak mampu menjalankan tupoksi tugas pokok dan fungsi saya melakukan keamanan, Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Jelas keamanannya warganya, dalam hal ini warga Grogol, Kecamatan Grogol, Kecamatan Banyakan itu terancam. Adanya kegiatan itu, kalau dia tidak hentikan, layak dia disebut sebagai Kamtibmas berhubungan dengan penegakan hukum. Layakkah orang yang membiarkan, orang yang berkewajiban untuk menegakkan hukum disebut penegak hukum kalau nyata ada kejahatan dia biarkan? Ini kejahatan. Sementara layakkah dia kalau seandainya seperti sekarang ini, seandainya seperti Ustadz Andi Muhammad Ilham bertanya, wahai Kapolresta Kediri, saya ini sungguh kalian kriminalisasi, sungguh kamu kriminalisasi, saya sesungguhnya adalah korban. Atas nama apa Anda menahan saya, menjadikan saya tersangka, sementara ada kejahatan yang benar-benar nyata di depan mata Anda, yaitu kejahatan lingkungan yang mengancam banyak warga, hampir dua kecamatan, yaitu Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol. Kalian biarkan saja. Atas nama apa kalian menyebut diri kalian adalah penegak hukum sehingga kalian menjadikan saya tersangka? Lantas kalian mengundang saya, memanggil untuk diserahkan. Apakah kalian tidak malu bahwa sesungguhnya penjahat yang sesungguhnya itu, mohon maaf, adalah mereka-mereka yang diberi amanah untuk memberantas kejahatan, menindak kejahatan, tapi membiarkan adanya kejahatan. Dan itu lebih berbahaya daripada penjahat yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi, saya sampaikan kepada saudaraku, ini adalah tantangan. Kebetulan tantangannya adalah dipegang oleh kejaksaan, di mana ada oknum kejaksaan di situ. Saya mendapatkan berita parah lagi. Ini saya akan kawal, harus dipecat orang ini. Karaoke, bermain-main sama LC. Beritanya ada, saudara. Saya sedang, kebetulan saya kemarin bertamu ke Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawas, ditemui oleh salah satu rekan saya yang belum saya sampaikan sih, cukup akrab.
Saya sampaikan, hanya saya nyatakan, apa hukumannya bagi seorang jaksa yang ketahuan melakukan karaoke dan sudah masuk berita lantas, berat saudara. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan ingat, itu tidak akan menyurutkan langkah saya untuk setidak-tidaknya peduli pada warga Kediri dan sekitarnya, di mana Kediri adalah kota kelahiran saya. Saya adalah wong Kediri. Sebisa mungkin saya akan berusaha untuk ikut serta menjaga warga Kediri. Ada yang bertanya, wah kayak DPR saja, nggak apa-apa. Tidak harus jadi DPR. Percuma jadi dewan kalau melihat seperti itu juga diam saja, percuma. Ini perlu saya sampaikan. Jadi dewan, apakah itu DPRD Kota Kabupaten Kediri, DPRD Provinsi yang berangkat dari Dapil Kediri Kota dan Kabupaten, atau DPR Pusat yang berangkat dari Dapil 6 Kediri Kota Kabupaten, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Tulungagung. Percuma. Kita nggak butuh. Saya nggak butuh jabatan itu, karena saya memang dari dulu sudah. Ya seperti ini, Cecep Muhammad Yasin, ya seperti ini. Tidak harus saya ngalamin. Saya lebih senang dijadikan sebagai orang biasa saja, tapi bisa bermanfaat. Menyuarakan aspirasi. Kalau tidak didengar, kalau ada DPR dengar, kalian harusnya bertanya kepada saya, wong sok kayak jadi DPR. Kalian yang harusnya bertanya kepada DPR, lu apa nggak malu itu Cecep caleg gagal? Ada yang mengatakan saya caleg gagal, kan calon legislatif gagal. Saya tidak kampanye. Yang mengatakan caleg gagal kemelinti, nggak apa-apa. Frustasi nggak apa-apa, diomongkan apa, yang penting Allah menilai lain. Coba tanyakan sama caleg anggota Dewan di Kota Kabupaten Kediri, di provinsi, di pusat, kenapa tidak menyuarakan suara warga Kediri dan sekitarnya? Karena sungguh dalam kondisinya Kediri darurat hukum. Saya sampaikan sekali lagi, Kediri darurat hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak surut langkah untuk menyampaikan keadilan atas nama diri sendiri sebagai putra daerah dan atas nama orang-orang Kediri. Demikian saudaraku, Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut imut-imut dan menggemaskan menyampaikan. Tetap peduli Palestina bersama Cecep Muhammad.